Review perkembangan ilmu hubungan internasional. 1. Ruang lingkup. 2. Tingkat analisa. 3. Paradigma. 4. Konsep. Pendahuluan. Perkembangan studi hubungan internasional, semakin pesat, baik dalam konteks substansi, teori, metodologi, maupun epistemologi, sehingga membuat disiplin studi hubungan internasional diterima oleh semua komunitas keilmuan akademik sebagai bagian dari ilmu sosial. Semenjak lahirnya ilmu hubungan internasional pada bulan April tahun 1919 di Inggris, telah banyak kontribusi yang ditorehkan oleh studi hubungan internasional bagi perdamaian dunia, keamanan internasional, dan kerjasama internasional antar negara. Ruang lingkup. Ruang lingkup hubungan internasional secara umum dan tradisional. 1. Idealisme. 2. Realisme. 3. Behavioralisme. Ilmu hubungan internasional adalah satu disiplin ilmu yang relatif masih baru. Pertumbuhannya sebagai disiplin ilmu tersendiri dimulai sejak akhir Perang Dunia Pertama, dan selanjutnya perkembangannya sangat pesat sejak akhir Perang Dunia II, PD2, dengan munculnya kekuatan-kekuatan besar seperti Amerika Serikat dan Uni Soviet. Ada 12 pernyataan yang sering kali dipertanyakan, yaitu bangsa dan dunia, proses transnasional dan interdependensi internasional, perang dan damai, kekuatan dan kelemahan, politik internasional dan masyarakat internasional, kependudukan versus pangan, sumber daya alam dan lingkungan, kemakmuran dan kemiskinan, kebebasan dan penindasan, persepsi dan ilusi, apati dan aktivitas, revolusi dan stabilitas, identitas dan transformasi. Tingkat analisa. Perkembangan tingkat analisa dalam perkembangan ilmu hubungan internasional. Dalam perkembangan dari era kolonialisme hingga saat ini mengenai tingkat analisa berpandangan bahwa yang menyatukan aktor-aktor dalam hubungan internasional, di mana aktor tersebut terproses, terinteraksi dalam hubungan internasional. Interaksi antar aktor tersebut memberikan jawaban mengapa aktor tersebut melakukan hubungan internasional. Ada dua alasan mengapa kita harus mempelajari level of analysis. Yang pertama, dengan mengetahui level of analysis, maka kita akan mengetahui mengapa aktor dalam hubungan internasional melakukan itu, dan bagaimana aktor tersebut melakukan tindakannya. Yang kedua, aktor-aktor tersebut akan berpengaruh pada interaksi-interaksi antar aktor hubungan internasional. Aktor-aktor dalam level of analysis dibagi menjadi beberapa komponen, yaitu individual, domestik, regional, antar negara, dan global. Individual merupakan level paling mendasar, yang berisikan persepsi, pilihan, dan aksi dari individu pelaku hubungan internasional. Level domestik berada di tingkat negara di mana kelompok masyarakat, birokrasi, dan partai saling berinteraksi memengaruhi kebijakan. Level regional membahas hubungan internasional sebagai suatu kajian. Hubungan antar negara di kawasan yang sama atau antar negara tanpa mempedulikan dinamika dalam internal masing-masing negara. Yang terakhir adalah di tatanan global, menjelaskan dampak hubungan internasional dalam konteks global, kekuatan-kekuatan yang saling memengaruhi dalam membuat kebijakan global. Paradigma. 3 paradigma utama. Ilmu hubungan internasional adalah satu disiplin ilmu yang relatif masih di dalam ilmu hal beberapa paradigma yang ada dan berbeda-beda pandangan dalam perkembangannya. Pendekatan utama yang seringkali digunakan dalam mengamati fenomena-fenomena dan masalah internasional, yakni dari 3 paradigma idealisme, realisme, dan behavioralisme. 1. Idealisme. Yang paling melekat dalam paradigma idealis dari era kolonialisasi sampai saat ini adalah pemikiran yang ditawarkan jauh dari kenyataan yang dilakukan oleh para pemimpin di negara Eropa yang menunjukkan keinginan kuat dari para pemimpinnya untuk melakukan perang dalam upaya meraih dominasi kekuatan baik di bidang ekonomi maupun militer. 2. Realisme. Pemikiran awal yang ditawarkan oleh paradigma realisme ini ada 3 prinsip.
Pertama adalah negara merupakan aktor terpenting dalam hubungan internasional. Kedua, terdapat perbedaan yang tajam antara politik dalam negeri dan politik internasional. Ketiga, titik tekan perhatian kajian hubungan internasional adalah tentang kekuatan dan perdamaian. Dari era kolonialisasi sampai saat ini, realisme dalam tradisi teoritik yang mendominasi studi hubungan internasional. 3. Behavioralisme. Paradigma behavioralis merupakan pekritik realis. Tawaran yang khas dari behavioralis adalah perilaku negara yang harus dikaji dari perilaku para pemimpinnya. Namun pada waktu beberapa kemudian, realis kembali bangkit lagi, kemudian dikenal dengan nama neorealisme. Kemunculan neorealis ini sementara waktu memudarkan popularitas dari behavioralisme yang akhirnya muncul kembali sebagai neo-behavioralis. Konsep. Perkembangan konsep dalam perkembangan hubungan internasional dalam perspektif idealis, realis, behavioralis. Kajian hubungan internasional menjadi sangat menarik perhatian masyarakat dunia, terutama negara-negara besar ketika itu karena pengalaman mereka sejak sebelum PD2 hingga berakhirnya perang tersebut menyisakan beberapa pertanyaan mendasar bagi mereka. Terkhusus dalam konsep 1. Bidang kajian dari idealis yaitu politik internasional. Idealisme dalam kebijakan luar negeri adalah pemahaman bahwa sebuah negara harus menjadikan pemikiran politik dalam negerinya sebagai tujuan kebijakan luar negerinya. 2. Bidang kajian dari realis adalah politik internasional, strategi keamanan, dan diplomasi. Realisme menganggap bahwa hubungan yang terjalin antar negara akan selalu menuai tragedi sehingga bersifat konfliktual. Selain itu, realisme juga melihat bahwa kebijakan luar negeri yang dimiliki oleh masing-masing negara dapat dikatakan sebagai power serta sebuah persyaratan negara untuk mengejar serta mendapatkan kepentingan nasional yang ingin dicapai. 3. Bidang kajian dari behavioralis adalah politik luar negeri. Behavioralis adalah perilaku negara yang harus dikaji dari para perilaku atau pemimpinnya. Dalam pandangan behavioralis lebih memusatkan pada perilaku para pembuat kebijakan. Terima kasih atas perhatiannya.